Inilah 7 fakta terbaru kasus KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Ferry Irawan kepada Vena Melinda terus mengalami perkembangan sejak laporan masuk ke Polda Jatim pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, hingga kini. Hal-hal baru terungkap setelah Vena Melinda selaku pelapor menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, seperti bentuk kekerasan yang dilakukan Ferry hingga nafkah yang tak diberikan sekitar 3 bulan terakhir. Pada hari yang sama, Vena Melinda juga menyatakan bakal gugat cerai suaminya dan polisi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka. Meski demikian, hingga kini pihak Ferry Irawan belum merilis tanggapan resmi usai penetapan tersangka. Berikut 7 fakta terbaru kasus dugaan KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda. 1. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka. Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Vena Melinda. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, pemeriksaan saksi, hingga mengumpulkan barang bukti. Sudah ditetapkan bahwa saudara FI, Ferry Irawan, dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, di Mapolda Jatim, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Ferry kemudian dijadwalkan akan dipanggil oleh penyidik pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023 pekan depan. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. 2. Vena Melinda akan gugat cerai. Vena Melinda menyatakan bakal gugat cerai suaminya, Ferry Irawan, seiring dengan kasus KDRT yang tengah berjalan di Polda Jatim. Proses perceraian itu bakal diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Vena mengaku sudah cukup dengan sederet kekerasan yang dia alami, sehingga mantap untuk mengajukan gugatan cerai. Insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Saya memang merasa ini sudah cukup, kekerasan ini sudah cukup, kata Vena di Mapolda Jawa Timur, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. 3. Alami KDRT selama 3 bulan terakhir. Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda mengungkapkan detail dugaan kekerasan yang dialami kliennya. Ia menyebut Vena telah mengalami KDRT dari Ferry Irawan selama 3 bulan terakhir. Kekerasan itu juga disebut dilakukan secara fisik maupun psikis, sehingga pihaknya memutuskan menambah keterangan untuk memperkuat laporan. Vena mengatakan apa yang dialami Vena bukan hanya yang di Kediri, ternyata yang dialami sudah 3 bulan terakhir, ucap Hotman. Jadi BAP kami adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal 8, katanya. 4. Vena dibekap hingga dipiting Ferry. Hotman Paris juga membongkar sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena. Berbagai tindakan itu disebut terjadi saat Ferry emosi. Hotman menyebut Ferry membekap hingga memiting Vena, sehingga kliennya mengalami cedera pada tulang rusuk. Ferry, kalau emosi dibekap mulut, didorong dan dipiting sampai akhirnya sekarang barulah ketahuan kerusakan di tulang rusuknya, kata Hotman Paris. 5. Vena berteriak karena hidung patah. Vena turut mengisahkan dirinya berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Ferry Irawan ketika mengalami kekerasan di sebuah kamar hotel di Kediri. Ia mengaku sempat berteriak keras meminta tolong karena merasa hidungnya patah. Beberapa saat setelah Ferry melepas cengkeraman, Vena mendapati hidungnya langsung mengucurkan darah. Saya dikunci pakai dahinya, sampai keras, sampai saya bilang tolong-tolong, hidung saya patah, karena terlalu keras, kata Vena. Jadi saya bilang, tolong-tolong, patah hidung saya. Ketika saya bilang patah, dia lepasin, tutur Vena, saya berdiri darah itu ngocor seperti air. 6. Ferry Irawan tak beri nafkah hingga 3 bulan. Tak hanya melakukan kekerasan, Hotman Paris juga menyebut kliennya tidak pernah menerima nafkah dari Ferry Irawan sekitar 3 bulan terakhir. Pernyataan Hotman dikonfirmasi Vena Melinda dengan menegaskan kebutuhan keluarga 3 bulan terakhir ia yang penuhi. Pengeluaran itu juga mencakup kebutuhan Ferry Irawan sang kepala keluarga. Selama 3 bulan terakhir tidak pernah kasih nafkah, kata Hotman. Saya yang mencukupkan kehidupan, timpal Vena Melinda. 7. Ferry marah karena cemburu.
Vena Melinda mengakui Ferry Irawan sering emosi bila keinginannya tak dituruti. Mulai dari hal sepele sampai urusan ranjang, Ferry juga kerap emosi bila cemburu. Emosi itu disebut Vena memicu suaminya melakukan KDRT. Menurut Vena, berbagai tindak kekerasan itu dilakukan Ferry dengan kemampuan bela diri yang ia punya, termasuk melakukan kekerasan tanpa meninggalkan bekas fisik. Kalau marah karena cemburu, kalau permintaannya tidak dituruti. Alasannya macam-macam, termasuk juga masalah yang privat suami istri, ucap Vena. Dia, Ferry, tahu bagaimana menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Karena dia pesilat, lanjutnya. Masyarakat dapat melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami ke layanan Sapa 1-2-9021-129 atau melalui layanan pesan WhatsApp di 08111129-129. Nah, bagaimana menurut kalian?